Jenis-jenis perusahaan dibagi jadi 4. A. Perusahaan berdasarkan lapangan usahanya. B. Perusahaan berdasarkan jumlah tenaga kerja. C. Perusahaan berdasarkan kepemilikan modal. D. Perusahaan berdasarkan bentuk hukum. Bagian A. Perusahaan berdasarkan lapangan usahanya. 1. Perusahaan ekstraktif, yaitu perusahaan yang kegiatannya menggali, mengambil, dan mengolah kekayaan yang disediakan alam. Contoh, perusahaan kayu, pertambangan emas, dan usaha penangkapan ikan. 2. Perusahaan agraris, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan faktor produksi terutama tanah. Contoh, perusahaan yang mengolah hasil pertanian, perusahaan perikanan darat, perkebunan teh, dan perusahaan kehutanan. 3. Perusahaan industri, yaitu perusahaan yang kegiatannya menghasilkan barang baru atau meningkatkan nilai guna barang. Dengan kata lain, perusahaan industri mengolah bahan mentah menjadi bahan baku atau bahan setengah menjadi barang jadi. Contoh, industri farmasi, industri tekstil, industri sepatu, dan industri buku. 4. Perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang kegiatannya melakukan pembelian hasil kegiatan produksi tanpa merubah bentuk atau sifat dari barang tersebut. Contoh, toko pakaian, toko buku, dan alat tulis, warung, grosir, agen, dan eksportir. 5. Perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Contoh, bank, rumah sakit, wartel, hotel, rumah makan, dan bioskop. Selanjutnya, bagian B. Perusahaan berdasarkan jumlah tenaga kerja. 1. Perusahaan kecil, yaitu perusahaan yang menyerap tenaga kerja 1 sampai dengan 5 orang. Perusahaan dalam kategori ini antara lain perusahaan industri rumah tangga, home industry. 2. Perusahaan sedang atau perusahaan menengah adalah perusahaan yang menyerap tenaga kerja 6 sampai dengan 50 orang. Contoh, perusahaan kategori ini antara lain minimarket dan hotel-hotel melati. 3. Perusahaan besar, yaitu perusahaan yang menyerap tenaga kerja 50 orang lebih. Contoh, pabrik sepatu, pabrik mobil, dan hotel-hotel berbintang. Perusahaan besar ada pula yang disebut dengan perusahaan raksasa. Perusahaan ini melibatkan tenaga kerja lebih dari 1.000 orang. Perusahaan demikian biasanya memiliki cabang di berbagai negara, sehingga disebut juga perusahaan multinasional. Berikutnya, bagian C. Perusahaan berdasarkan kepemilikan modal. 1. Badan usaha milik negara. 1. Badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara atau BUMN adalah badan usaha yang didirikan oleh negara yang modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari negara. BUMN dibagi menjadi 3. Perusahaan umum, perusahaan perseroan, perusahaan daerah. Perusahaan umum atau perusahaan perum adalah perusahaan negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan umum dan seluruh modalnya milik negara yang sudah dipisahkan dari APBN. Perusahaan perseroan atau PT Persero adalah perusahaan negara yang berbentuk perseroan terbatas, bergerak pada salah satu bidang produksi, serta modalnya berbentuk saham dan sebagian
dari modal tersebut milik negara. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah berdasarkan kepada peraturan daerah dengan modal sebagian atau seluruhnya milik pemerintah daerah. 2. Badan usaha milik swasta atau BUMS. Ada 3, yaitu Badan Usaha Swasta Nasional, Badan Usaha Swasta Asing, Badan Usaha Swasta Campuran atau Ventura. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha yang dikelola pihak swasta dalam negeri dan modalnya pun berasal dari dalam negeri. Contohnya, PT Yudhistira Galia Indonesia dan PT Air Mancur. Badan usaha swasta asing adalah badan usaha yang dikelola pihak swasta asing dan modalnya berasal dari luar negeri. Contohnya, Deutsche Bank dan PT Ericsson. Badan usaha swasta campuran atau Ventura adalah badan usaha yang dikelola bersama pihak swasta dalam negeri dan swasta asing. Contohnya, PT Indosat dan PT Aqua Golden Mississippi. 3. Koperasi. Ada 3, yaitu koperasi berdasarkan tingkatannya, koperasi berdasarkan lapangan usahanya, dan koperasi berdasarkan lingkungannya. Koperasi berdasarkan tingkatannya terdiri dari 4 jenis koperasi berikut. Koperasi primer, yaitu koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang dan merupakan jenis koperasi pada tingkatan yang paling rendah. Pusat koperasi, yaitu jenis koperasi yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 5 buah koperasi primer yang jenis usahanya sejenis dan telah memiliki badan hukum. Gabungan koperasi, yaitu jenis koperasi yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 pusat koperasi yang usahanya sejenis dan telah berbadan hukum. Induk koperasi, yaitu jenis koperasi yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 buah gabungan koperasi yang usahanya sejenis dan berbadan hukum. Koperasi berdasarkan lapangan usahanya terdiri dari 3 jenis koperasi berikut. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang tujuannya mengusahakan pemenuhan barang-barang kebutuhan yang diperlukan oleh para anggota. Koperasi produksi, yaitu jenis koperasi yang beranggotakan para produsen, menyediakan bahan baku dan bersama-sama memasarkan hasil produksi. Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang usahanya memupuk simpanan uang dari para anggota dan memberikan pinjaman uang kepada para anggota dengan bunga rendah dan syarat yang ringan. Koperasi berdasarkan lingkungannya terdiri dari 3 jenis koperasi berikut. Koperasi fungsional, yaitu jenis koperasi yang anggota-anggotanya terdiri atas pegawai-pegawai instansi atau kantor tertentu. Koperasi unit desa atau KUD, yaitu jenis koperasi yang berada di suatu wilayah desa dengan sektor usaha pada bidang pertanian ataupun perkebunan. Koperasi sekolah, yaitu koperasi yang didirikan oleh para siswa sebagai tempat pendidikan dan latihan berkoperasi. Bagian D. Perusahaan berdasarkan bentuk hukum. Ada 4, yaitu perusahaan perorangan, firma, perusahaan komanditer, dan perseroan terbatas. Perusahaan perorangan atau PO adalah suatu bentuk badan usaha yang dimiliki secara perorangan. Pemiliknya bertanggung jawab penuh atas segala kekayaan dan hutang-hutang perusahaan. 2. Firma adalah suatu bentuk badan usaha yang dimiliki oleh 2 atau lebih orang yang masing-masing menjadi pemilik dan pemimpin perusahaan. Pada umumnya, orang-orang yang memiliki firma adalah orang-orang yang sudah saling mengenal. Bahkan ada kalanya masih keluarga. Perusahaan komanditer atau komanditer Venoskap atau CV adalah bentuk badan usaha yang terdiri dari pesero aktif
atau pesero pengusaha, dan pesero pasif atau peserta diam. Pesero aktif bertugas memimpin jalannya perusahaan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap uang piutang perusahaan. Sedangkan pesero pasif hanya menyerahkan modal tanpa ikut memimpin jalannya perusahaan. 4. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu badan usaha yang modalnya terdiri dari surat-surat saham yang sama besar. Setiap persero memiliki satu saham atau lebih serta tanggung jawab terbatas hanya pada modal yang ditanamkan dalam perseroan.